Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to Science Edu Channel. Kali ini kita masih dalam diskusi terkait PPG dalam jabatan tahun 2023, khususnya pada fase pengembangan perangkat pembelajaran di langkah penentuan solusi. Ingin tahu bagaimana detailnya? Bagaimana cara mengerjakan LK 2.2? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Oke, mari kita lihat LMS-nya. Kita mulai dari memilih siklus 1. Kemudian kita pilih pengembangan perangkat pembelajaran. Lalu scroll ke bawah. Ya, kegiatan 1.2.5, penentuan solusi. Untuk kegiatan penentuan solusi ini hanya terdiri dari satu hari saja, yaitu di hari ke-9. Ada ruang kolaborasi, jadi pagi hari silahkan teman-teman peserta membuka ruang kolaborasi ini. Untuk apa? Ya, di sini ada penugasan bagi teman-teman untuk berdiskusi di dalam forum, melanjutkan kegiatan kita, yaitu menyusun LK 2.2. Setelah sebelumnya kita menyusun LK 2.1, yaitu mencari alternatif solusi, maka kali ini tugas kita adalah menentukan mana di antara alternatif solusi itu yang akan kita pilih sebagai solusi. Gitu. Jadi penentuan solusi. Oke, silahkan teman-teman di sini mengembangkan diskusi dengan teman-teman yang lainnya di LMS untuk bersama-sama nanti pada akhirnya kita bisa punya ide melengkapi LK 2.2 yang bisa diambil dari sini, bahan pembelajaran seperti biasa. Lalu kita pilih lembar kerja. Kita mungkin akan memilih yang umum PAUD Diskus SMK. Lalu pilih LK 2.2 penentuan solusi. Seperti inilah penampakan LK 2.2. Kita download saja. Ya, setelah kita download, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi sebetulnya LK 2.2 tidak banyak yang akan kita lakukan karena kebanyakan kita bisa menggunakan modal LK 2.1. Coba kita mulai dari kolom pertama. Ya, masalah yang dipilih untuk diatasi. Nah, kemarin kan kita masih bekerja dengan 2 permasalahan. Ya kan? Tapi untuk LK 2.2 kita cukup diminta satu saja persoalan yang paling urgen. Jadi kemarin kan kita punya 2 masalah nih waktu LK 2.1 ya. Kemarin ada masalah 1 apa gitu ya. Ada masalah literasi misalnya. Lalu yang kedua misalnya kemarin kita punya masalah terkait model-model pembelajaran. Saya lebih gitu. Atau penerapan model pembelajaran tepatnya gitu ya. Nah saat ini kita hanya diminta menulis satu saja. Di antara 2 masalah ini yang paling urgen untuk segera diatasi yang mana? Sebagai misal literasi, maka ini kita hapus saja. Jadi ini memang mudah. LK 2.2 ini dengan model LK 2.1 kita bisa mengerjakannya dalam waktu yang singkat. Kemudian di sini kita diminta untuk menuliskan penyebab masalah dan ini juga sudah punya. Ya, dari LK 1.3. Ini kopas saja dari LK 1.3. Di LK 1.3 dulu kita telah menyusun yang namanya akar penyebab masalah. Nah, tulis saja di sini akar penyebab masalah yang diambil dari LK 1.3 terkait persoalan literasi itu apa. Nah, kemudian kita pilih solusi. Nah, kalau solusi ini kita ambil dari LK 2.1. Tetapi saat kita mengerjakan LK 2.1 kan solusinya masih banyak ya. Solusinya waktu itu masih ada 2-3. Nah sekarang pada LK 2.2 ini pilih salah satunya saja.
pilih yang menurut kita ini paling jitu ya, solusi yang paling keren yang bisa mengatasi masalah literasi ini. Nah, jadi kita bekerjanya terus mengerucut gitu ya. Dulu masalahnya banyak, dikerucutkan jadi 2, akhirnya dikerucutkan tinggal 1, gitu kan. Penyebab masalahnya dulu banyak, kemudian dicari akar penyebab masalahnya apa, 1, ya kan. Terus kemudian solusinya di LK 2.1 kita sudah mencari alternatif solusi banyak itu, dari kaji pustaka, dari wawancara. Kita waktu itu sudah menuliskan 2-3 solusi. Di LK 2.2 cukup pilih 1 saja solusi yang menurut kita paling jitu, paling keren, paling mujarab. Lalu di sini silahkan Bapak Ibu terangkan ya, jelaskan mengapa solusi tersebut dianggap paling jitu. Kira-kira begitu ya. Tolong jelaskan mengapa kok yang dipilih yang ini gitu ya, salah satu itu. Padahal awalnya kita punya 2-3 alternatif solusi. Nah, kalau setelah kita memilih 1, kenapa kok itu yang dipilih ya? Jelaskan singkat saja mengapa itu yang dipilih. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan mestinya kita sudah punya, yaitu dari LK 2.1. So di sini kita tinggal kopas lagi, yaitu dari LK 2.1 terkait kelebihan alternatif solusi yang dulu pernah kita pilih gitu kan. Ini kita kopas juga untuk yang kekurangan. Saya kira mestinya untuk mitigasi juga sama. Mitigasi kan apa yang akan kita lakukan untuk menghandle kekurangan ini. Dari solusinya kan mungkin mengandung kekurangan. Ya, misalnya nih, untuk literasi, barangkali solusinya kita akan memperbanyak buku-buku yang menarik ya. Memberikan penugasan untuk membaca buku-buku yang menarik. Cuma mungkin kekurangannya di sekolah belum banyak buku-buku yang menarik. Dari sisi tampilannya mungkin ya, pilihan teksnya, pilihan topiknya, atau mungkin gambarnya dan lain-lain. Maka bagaimana mitigasinya? Untuk mengatasi masalah ini, kekurangan buku yang menarik, kira-kira apa mitigasinya? Apa rencana yang bisa digunakan untuk meminimalisir adanya kekurangan pada solusi yang kita pilih? Nah, itulah yang kita kerjakan di LK 2.2. Maka untuk mengerjakan hal seperti ini 1 hari pasti cukup. Oke, setelah ruang kolaborasi kita lakukan yang ujungnya Bapak Ibu berhasil menyusun LK 2.2, maka di siang atau sore hari kita akan menyelenggarakan Vkon. Di sini akan kita presentasikan LK 2.2 di hadapan dosen, guru pamong dan teman-teman lain untuk mendapatkan feedback, masukan ya. Setelah itu kalau memang ada feedback, ada masukan, mungkin kita sedikit-sedikit revisi LK 2.2, kemudian sore hari hingga malam hari unggah LK 2.2 di sini. Unggah tagihan penentuan solusi dan berakhirlah kegiatan penentuan solusi. Seperti itulah kira-kira aktivitas kita di hari ke-9 penentuan solusi. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan terus. Kita ketemu lagi dengan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.